Assalamualaikum Lur, Handi di sini. Kali ini saya akan bercerita tentang budidaya lobster air tawar. Saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya. Saya akan berbagi, tidak ada maksud untuk menggurui. Yang pertama yang harus disiapkan bagi yang akan memulai pertama kali budidaya lobster ini adalah sudah jelas tempat, infrastrukturnya dulu yang harus dibangun. Namun itu bukan sebuah kendala yang sangat berarti bagi yang ingin belajar untuk membudidaya. Artinya kita cukup menyiapkan satu set. Satu set itu biasanya 6 betina, 4 jantan. Artinya ada 10 lobster yang kita miliki. Pada saat kawan-kawan membeli satu set, maka ada beberapa keuntungan yang akan kawan-kawan dapatkan, atau ada beberapa manfaat yang akan didapatkan sebelum teman-teman atau dulur sebelum dulur ini nggak akan saya edit ya, saya akan natural aja. Jadi mohon maaf kalau ada salah bicara. Jadi dulur harus menyiapkan tempat, walaupun memang maksud saya begini, ketika kita ingin belajar berbudidaya maka kita cukup beli satu set lobster air tawar, 6 betina, 4 jantan, dan itu tidak membutuhkan tempat yang banyak. Maksud saya Lur, maaf ya belepotan ini karena memang banyak yang saya pikirkan sehingga tidak konsentrasi. Jujur saya sudah mulai kewalahan ini, bukan karena lobster saya tambah banyak, tapi karena memang ada lobster saya yang sudah bertelur dan telurnya sudah menjadi burayak. Lalu saya memikirkan gimana ya gedeinnya gitu, maksudnya karena memang tempatnya nggak ada gitu. Namun maksud saya sebelum dulur semua itu berpikir ke arah sana, beli saja dulu satu set, lalu pelajari bahwasannya gini loh, kita harus berkenalan dulu Lur dengan lobster tersebut, karakteristiknya, lalu perawatannya, karena ini tidak akan bisa didapat dengan membaca. Sekalipun memang membaca itu sangatlah penting awal-awal sebelum kita berternak atau berbudidaya lobster air tawar ini. Baik, ini serius ya, mulai serius kita. Yang pertama adalah beli dulu satu set yang biasanya dikirim lewat styrofoam tuh. Kalau beli online biasanya dikirim lewat styrofoam. Untuk harga variatif tergantung ukuran, mungkin dari harga 500.000 dengan ukuran 4 inch, mungkin kan beda seller beda harga, dan sampai sekian juta, 2,5 juta, 3 juta gitu, tergantung kualitas dari indukan tersebut. Biasanya disebut kualitas indukan super. Lalu setelah dulur membeli satu set, siapkan tempat yang sederhana aja sih, nggak usah tempat yang memang bukan representatif. Tempatnya harus sesuai dengan misalkan 1x1. Nggak usah beli aja dulu terus nyari baskom apa gitu. Yang penting ada media untuk
berlindung. Si lobster itu kan suka berlindung atau bersembunyi. Sediakan aja paralon atau genting atau genteng maksudnya. Genting situasi kali lagi genting karena corona ya. Lalu ya batu bata, keramik, pecahan keramik gitu. Nggak ada yang harus dipersiapkan betul-betul, karena yang pertama itu kita pelajari dulu. Nggak usah pengen ngoyo, wah saya pokoknya harus bisa produksi 100 kilo per hari. Iya, memang tujuan kita nanti semuanya ke sana, tapi kenalan dulu, pelajari dulu gitu. Jangan, karena begini, ketika kita membayangkan yang memang sangat sempurna, harus seperti tambak misalnya, harus punya balong atau tambak yang banyak, baru kita bisa berproduksi dengan banyak, baru kita mendapatkan keuntungan. Betul. Coba dulu lah, dulur-dulur coba dulu satu set itu diperhatikan setiap hari. Saya di sana ada tuh. Mana tunjuk saya? Tuh. Di akuarium itu ada burayak lobster umur berapa ya? Dia itu tanggal 14 Oktober. Sekarang adalah tanggal 31 Oktober. Berarti usianya sekitar 2 minggu. Nanti saya perlihatkan setelah ini. Setelah video selanjutnya. Yang pertama, yang penting intinya dari video ini saya ingin memotivasi dulur-dulur semua untuk hayu bareng-bareng bersama kami untuk budidaya lobster air tawar ini. Apakah menguntungkan? Sangat menguntungkan kalau skalanya besar. Apakah ketika satu set aja tidak menguntungkan? Menguntungkan ke orang kita jadi paham karakter lobster, kita jadi paham lobster itu pinginnya makan apa, kita jadi paham kondisi yang diinginkan oleh lobster, airnya harus seperti apa. Nggak usah ngedown, karena memang gini ya, nih tolong dicatat betul-betul, ini penting saya utarakan. Kita mau memulai usaha, kita tidak punya modal, kita nggak akan bisa usaha, harus pinjam uang. Sulit memang, tapi ya mungkin minjam 500.000 atau 1 juta kepada orang tua untuk memulai saja gitu loh. Maksudnya jangan minjem ke bank ratusan juta gitu, tambak segala macam. Jangan dulu, nanti dulu. Nanti kalau tidak sesuai dengan pengalamannya, misalkan kita sudah bisa produksi banyak, ribut lagi, siapa nih yang mau beli, kemana jualnya, udahlah, itu mah gampang. Memang itu akan jadi persoalan, siapa yang mau beli, gimana cara jualnya. Tapi ikuti dulu pengalaman saya, beli dulu satu set, diurus dulu. Nanti kalau memang sudah mampu, ini kita bisa cari investor sebetulnya. Kita jalin kerjasama, udah gak usah ada hutang deh. Ini lagi corona begini pusing kita. Jadi untuk dulur-dulur yang memang ingin memulai, saran saya lakukan. Gak usah berpikir bahwa nanti gimana nih, sayang uang 500.000, mau ngerokok aja sebulan berapa. Ngerokok sehari 2 bungkus, sehari 3 bungkus, udah hampir 100.000 kali 30 hari 1 bulan, ngerokok aja udah 2 juta lebih gitu kan. Oke, yang pertama yang harus disiapkan adalah satu set lobster air tawar. Yang kedua adalah tempatnya yang sederhana aja, baskom dan lain-lain gitu kan. Yang ketiga adalah aerator ini penting. Yang keempat, kalau memang ada rezeki lebih, beli pompa air yang harga 20.000 atau 30.000 atau 40.000 lah. Jadi perkiraan saya kalau yang 500.000 ya belinya ya. Berarti teman-teman dulur-dulur siapkan uang untuk
beli lobsternya 500.000, beli baskomnya atau kontainer biasanya ada yang rada bagus itu, yang rada menarik itu 190.000, ya 200 lah. 500.000 tambah 200.000, 700.000, tambah lagi aerator dengan batu aerasinya dengan selangnya adalah 50.000, sudah 750.000. Ada nih banyak di toko online, satu lagi yang lebih murah, satu set filter sama pompa air itu katakanlah di bawah 100.000, berarti 750.000, 850.000 lur. 850.000 sudah cukup dan sudah bisa untuk memahami karakteristik lobster, memahami cara atau memahami pertumbuhan lobster, bisa belajar ngawinin lobster, bisa belajar ngurus burayak lobster, bisa belajar dan bisa mengkalkulasi kalau biar bisa panen 1 bulan, tiap bulan bisa panen sekian kilo itu dari satu set udah cukup lur. Ayo kita bareng-bareng. Saya Handi mengajak dulur semua untuk ayo bareng-bareng aja kita. Saya juga masih belajar kok, baru bisa netesin, baru burayaknya baru umur 2 minggu doang kok. Berarti nih, kalau yang sudah saya dapatkan, yang sudah bisa saya pelajari, yang pertama air yang diinginkan oleh lobster, yang kedua makanan yang diinginkan oleh lobster, yang ketiga cara merawat lobster bertelur, yang keempat saya lagi belajar bagaimana caranya merawat burayak lobster. 4 keuntungan dari uang yang kurang dari 1 juta. Jangan lupa like apabila kalian suka video ini, dislike apabila kalian tidak suka, agar memotivasi saya untuk berbuat, untuk memberikan yang lebih baik lagi kualitas videonya, tata bicara saya. Subscribe ya, supaya saya semangat nih. Oke? Salam capit. Yes.